سوى عند حلول الحادث العملي يا واسع الكرم واليضيق رسول الله جاه كريم إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بمقاصدنا فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-muhtaramun para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa, akhina fillah Bapak Haji Agus Mata'anallah bintul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, khusus Bapak Haji Profesor Himawan, Bapak Haji Kudian Harjono, Bapak Haji Irsan Pasaribuan, Bapak Haji Mikan Sutomo, Bapak Haji Rangkuti, Bapak Haji Suharyadi, Pak Ketua RW 3 Haji Sukandar ya, Wakil RW 03 Bapak Haji Suhardi, Ustadz Haji Sanusi, Bang Haji Mugi, dan seluruh jamaah yang bermaaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mari sama-sama kita buka dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Husain bin Muhammad al-Jasad at-Tarbuzi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi
وثوابه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, kita sampai di halaman 61 tengah-tengah. Wa min mu'jizati sayyidina Musa alaihi salam. Kita masih berbicara seputar tentang mukjizat. Mukjizat itu khariqul 'adah, di luar kebiasaan. Ya. Tetapi bukannya nggak bisa dicerna dengan akal. Ya. Bisa dicerna dengan akal. Artinya kejadian-kejadian yang luar biasa ini bukan hal yang takhayulat itu. Ya. Itu yang bisa dipahami dengan akal sehat kita. Memang melalui proses-proses, ya. Nah, ini bagian berikutnya daripada mukjizat, ya, yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa min mu'jizati sayyidina Musa alaihissalam. Kemarin kita sudah dihantarkan bagaimana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkatnya bisa bentuk lautan jadi jalanan. Tongkatnya bisa jadi ular yang melalap semua ular-ular penyihir-penyihir Fir'aun, yang seketika itu juga penyihir Fir'aun semuanya langsung bertaubat, ya, langsung mengesahkan Allah. Ungkapannya hada Rabbus samawati wal ard wa Rabbu Musa wa Harun. Nah, sekarang ini mukjizat berikutnya. Di antara mukjizat Sayyiduna Musa alaihissalam adalah irsalul jaradi wal qamli wad dafadi'i difda'an. Mufradnya difda'. Ini uslubnya bentuk syibhul jumlah. Di antara mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam adalah dikirimkannya oleh Allah al-jarad, belalang, ya, wal qamli dan kutu, wadafadi' dan katak, ya, wadami dan darah, ala qaumi fir'auna, kepada kaum Fir'aun. Kemudian yang kedua berikutnya wa inzalil manna wassalwa, dan Allah turunkan, ya, makanan yang paling istimewa pada saat itu bagi Bani Israel, ya, namanya manna wa salwa. Nah, ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 57. Fazallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lalu di ayat yang lain Toha 80, wa zallalna 'alaihim al-ghamama wa anzalna 'alaihim al-manna wassalwa. Bedanya apa? Ayat yang pertama saya bacakan pakai domir kum, alaikum alaikum. Di Toha ini alaihim alaihim, atas mereka. Lalu juga dikenang di Al-A'raf 160, wa anzalna 'alaikum al-manna wassalwa. Kami turunkan atas kalian atau atas mereka makanan yang istimewa yang bernama manna wassalwa. Ini ceritanya ada Bani Israel, dia berada di sebuah
perjalanan yang di kalangan tih itu dia linglung, bingung, ya, kelaparan. Allah turunkan ya dari langit makanan manna wassalwa. Manna itu sejenis apa? Saya cari-cari ya di ta'rifat. Mana makanan manis yang turun dari langit, turunkan ya, makanannya enak, bergizi ya, itu menurut Ibnu Katsir. Kalau menurut Imam Qurtubi, berbagai bentuk rezeki yang datang tanpa usaha, atau datang aja, ada yang ngirim gitu ya. Kemudian salwa ini sejenis burung yang enak dimakan dan di dalamnya banyak sumber protein ya, dan daging. Itu makanan teristimewa pada saat itu untuk Bani Israil. Kalau Pak Agus sekarang apa yang paling enak makanannya? Duren. Ntar ada duren tak? MBG. Baik. Ala Bani Israil fiti, ya, yang Allah turunkan kepada Bani Israil itu di kawasan Tih, kawasan yang sedang kondisi lagi kebingungan ya. Wa fi hadhil asya, ya, dan di dalam beberapa perkara ini yu'minu bi jawazi wuqiha, dapat dipercayai itu jawaz terjadinya itu, bi jawazi terjadinya, bi jawaz kemungkinan ya. Jadi kita nanti di sini istilahnya yang selalu mengaitkan permasalahan itu ada bijawaz, ada jaiz, punya mana kemungkinan, memungkinkan sesuatu yang mungkin terjadi itu bisa terjadi, ya, boleh bisa ya. Jadi perkara-perkara ini dapat diyakini, dapat diimani ya, itu mungkin wuku'nya terjadi gitu. Man yu'minu billahi ta'ala al-qadir, ada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah yang maha kuasa. Artinya kemarin disebutkan hal-hal ini mengkecil, mukjizat itu yang lebih besar dari itu Allah mampu menciptakannya ya. Jadi Allah qadir, Allah mampu ala hadhil umur, atas segala perkara-perkara ini, wa a'lamu minha, dan yang lebih besar lagi dari itu Allah mudah aja. Cuma ngirim makanan doang dari langit itu mudah. Kalau bapak-bapak nggak sadar, hampir setiap musim kita dikirimin hujan ya. Terkadang heran ya, di Klender hujan, di sini kagak hujan ya, kayak gitu Pak ya, luar biasa. Taib. Jadi mukjizat bukan hal yang nggak bisa dipikirkan, bisa ya. Taib. Wa taudihu jawaziha, dan ya taudih, penjelasan kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Annahu yushahadu ilal an. Nah, ini diangkat lagi analoginya. Sesungguhnya itu bisa disaksikan sampai saat ini. Fi hadzal kaun, di alam ini, di dunia ini. Irsadul jaradi wa ghairihi, Allah mengirim belalang-belalang dan selainnya minal hayawanatil mu'dhiyah, di antara binatang-binatang yang merusak, yang menyakitkan. Kadidan, seperti ulat, belatung. Coba kalau pikir-pikir tuh ya, di dalam buah lagi cakep-cakepnya rusak, ada belatungnya. Coba siapa yang ngirim itu ada belatung di dalam mangga itu. Ya, mangga kalau jatuh aja dulu pasti ada belatung.
Nah itu katanya, kalau cuma ngirim makanan ke bawah itu kata Allah hal kecil mudah. Dicontohkan oleh mu'alif. Kemudian wal firan, tikus. Coba bapak-bapak punya sawah, udah waktunya panen, tahu-tahu dihama tikus. Siapa yang kirim tikus, Pak? Ya Bapak, Allah itu. Ya. Ala zar'i qaumin duna qaumin. Ya. Allah kirim tuh kepada tanaman satu kaum, dan di kaum yang lain Allah kagak kirim. Ada beberapa hektar sawah, simpulan kena hama tikus, ini nggak kena. Kenapa tidak? Ya. Bisa nggak Allah kirimin kita musibah? Bisa aja kan? Barang COVID coba itu, nggak pernah kepikiran. Ya ada COVID itu. Ya. Kata Allah apa? Wa a'adzamu minha, yang lebih besar dari itu lagi bisa. Nanti Allah kirimkan malaikat cium sangkakala, mati semua langsung. Ya. Taib. Wa yusahadu anna ba'dal aqalim, dan coba perhatikan, saksikan. Anna ba'dal aqalim, bahwa di sebagian kawasan-kawasan daerah-daerah yafsadu ma'uha, ada airnya yang kagak bagus. Ada kan? Kalau jamaah suka ke Muara Gembong itu daerah sana tuh airnya asin. Ya. Beda sama kita. Wa yurisu syurbuhu amradan. Ya. Nah, kalau airnya jelek, itu kita minum air itu akan yurisu, akan melahirkan, mendatangkan apa? Penyakit. Kita minum airnya kagak bagus, ya. Li ahliha, kepada penduduknya. Coba itu di dalam air ternyata ada bakteri. Siapa yang ngirim itu? Ya. Artinya bisa kan itu. Tadi kan digambarinnya, keistimewaannya Allah kirim jarod, kutu. Nanti pertanyaan, masa iya kutu? Nah, kita udah jelas tuh, Allah kirimkan burung ababil dalam perang itu. Ya. Junudun lam tarawha, tentara-tentara yang kagak bisa terlihat. Ya. Ini buat kita semakin kuat iman kita kepada Allah, bahwa Allah itu qadirun ala kulli syai', mampu. Makanya jangan macam-macam sama Allah. Allah centilnya sekali kita, langsung kita lepak jatuh. Wa ba'dal bahthi an sababihi, setelah dikaji tentang sebab-sebabnya, yazharu, baru ketahuan, muncul, tampak, annahu qad tawallada fi dzalikal ma' hayawanat saghirah jiddan. Ya, setelah dikaji-kaji, kenapa itu air diminum bisa penduduknya pada sakit? Oh, ternyata qad tawallada, muncul dari air itu ada hewan-hewan kecil, ya, jiddan, kecil sekali. Apa namanya? Bakteri. Lama-lama juga bisa jadi kutu, ya, kutu air juga ya. La tudriku illa bil mukabbarat, tidak bisa dilihat kecuali dengan alat apa yang suka ngegedein. Mikroskop. Kaca pembesar. Ya. Coba itu. Kan enggak kelihatan tuh ya. Wala'alla dam, katanya kana min hadzal kubal. Mungkin juga darah ini yang dikirim tadi ke
kaum Fir'aun itu masuk dalam kategori ini. Berikutnya, wa yushahadu aidan annahu qad yaqa'u iwadul matari asya'a lam ya'tad hukumuha. Disaksikan juga katanya, terkadang tuh ada yang turun dari langit tapi bukan hujan, ya kan Pak? Biasanya kita yang turun dari hujan aja ya, tapi pernah kan es turun. Kalau zaman Nabi itu ya, burung ababil jatuhin itu ya, segede jagung tapi itu panas banget, tercipta dari api neraka. Kalau masuk ke kepala tembus terus sampai bawah, membakar seluruh dalam tubuh. Nah itu ya taduha terjadi itu. Wa yu'allilu wuquha ahlul bahthi bi anna rihan naqalatha min makanin akhar, ya. Kemudian yu'allilu dijelaskan wuquha kejadiannya itu oleh para peneliti, ya. Oh ternyata itu apa? Bi anna rihan naqalatha. Oh itu dibawa oleh angin tuh, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Kita suka Pak ya di masa-masa tertentu lagi banyak nyamuk ya, maksudnya kagak ada, ya. Nanti juga ada contoh burung banyak bikin. Dulu ada tahu ada ikan hiu di Gorontalo tuh kan, di tepian banyak. Saya pernah diundang gitu ke sana, disuruh doa di pinggiran laut menjamah. Kan nggak biasanya itu di situ ikan hiu, kok bisa tak nepi? Itu dibawa, ya. Ini dibawa oleh angin dari satu tempat. Wa anzalatha ala akharin. Wa anzal apa tuh? Wa anzalat ayat, dan diturunkan juga kepada yang lainnya. Famadamal halu, selama kondisinya begitu, anna jami'atil kal asya minal jaizati akran, bahwa semua ya segala hal-hal tadi itu diantara hal-hal yang bisa terjadi, mungkin terjadi aklan secara akal. Kalau kita kan, loh, kok tahu ada turun makanan dari atas, bingung kan? Nah, dikasih gambar seperti itu, ya. Tahu ada hama masuk kampung kita, nah, ya. Kalau secara penelitian dilihat, oh itu dibawa oleh angin. Taib al-musyahadu naziruha fi ayyamina. Inilah fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari kita ini. Faman mani'u min annal ilaha subhanahu awjadaha ala yadi Musa alaihissalam mu'jizatan lahu. Maka tidak ada yang menghalanginya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu aujadha, bisa mengadakannya, bisa menciptakannya, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam mu'jizatan lahu, sebagai mukjizat untuknya. Wa tarhiban lil qibti a'daihi, juga sebagai apa? Untuk membuat rasa takut yang mencekam, tarhib kepada kaum Qibtiyah, musuh-musuhnya. Kemudian warizqan li bani Israila, dan juga sebagai rezeki, Allah kirimkan manna wa salwa kepada Bani Israel, alladzina kanu fitihi, yang mereka berada dalam satu kawasan Tih. Tih ini
padang Sahara yang lagi kering kerontang gak ada apa-apa. Ada juga di kondisi yang lagi linglung, nyasar ya. Ya'uzuhum al-qutu, yang lagi kekurangan makanan pokok. Ya, dikirim oleh Allah. Fatafaddala alaihim at-ta'ala. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada mereka bil manni wasalwa. Di satu kampung ya paceklik kering kerontang, tahu Allah kirim makanan yang bergizi lagi, manna wasarwa ya. Bisa enggak? Bisa ya. Panahnu ma'syarul muslimin nu'minu bi husuli jami'il jaizat. Maka kami seluruh kaum muslimin itu percaya dengan kejadian semua itu, hal-hal yang bersifat jaizat yang memungkinkan terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Bi khalqillahi ta'ala mu'jizatan lahu, dengan ciptaan Allah sebagai mukjizat untuk Nabi Musa. Kama akhbarana bidzalika as-sadiq, sebagaimana telah diberitakan kepada kami itu semuanya oleh Rasulullah yang maha benar, jujur. Wa minal mu'jizati allati dzakaraha al-Qur'anus syarif, dan di antara mukjizat-mukjizat yang pernah disebutkan juga oleh Al-Qur'an yang mulia, khuruju naqatin min sukhratin ala yadi sayyidina Salih alaihi salatu wassalam. Ini jamaah pernah kan? Jamaah boleh juga kalau baca Quran pelan-pelan baca terjemahnya. Kalau nggak paham secara bahasa Arabnya, bolehlah ya untuk mendekatkan maknanya, paling kagak tahu. Di Quran ada cerita ini nih. Ya, keluarnya onta dari batu. Jadi ini ceritanya di kaum Tsamud. Tadi kita sholat baca tuh. Tsamud alladzi jabu sakhra bil wad. Ya. Jadi ini kaum ini sekumpulan pembesar kaum Tsamud menantang Nabi Saleh. Kalau benar-benar Anda Nabi Allah, coba katanya coba keluarkan onta dari batu itu. Ya, Nabi Saleh minta sama Allah, dari batu itu keluar onta yang gemuk, pokoknya kriterianya sesuai yang diinginkan oleh orang itu. Ya, ini kan luar biasa Pak. Dari batu yang keras itu, tahu di dalamnya ada onta kecil gede. Kalau tadi misalnya ada kutu, ya masuk akal ya, kecil yang lihat. Lah ini onta di dalam batu. Ini luar biasa, ini mukjizat. Ya. Nanti logikanya yang gede aja bisa, apa yang kecil? Allah kuasa atas semuanya. Jadi ada ayat-ayatnya nih dalam surah Al-A'raf, saya catat ya, berkenaan tentang kaum Tsamud. Ini kaum Tsamud ini setelah kaumnya Ad ya. Wa Tsamud alladzi jabu sakhra bil wad. Kaum Tsamud orang-orang yang memahat batu-batu itu dibikin jadi patung jadi ini itu di satu lembah. Pernah dakwah ke situ, datang tuh Nabi Saleh. Apa kata beliau? Kaum, ubudullaha, katanya, malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak Tuhan selain Dia. Gitu. Kata kaum Tsamud, coba datangkan kepada kami kalau ente benar Nabi utusan Allah. Coba kami pengen onta yang gemuk, susunya banyak, warnanya menarik, tasurun nazirin, kelihatannya enak dilihat. Nabi Saleh berdoa, ini keluarlah onta dari batu, ya, ala yadi Sayyidina Saleh, ya, di tangan atau melalui
Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Indama talaba minhu qaumuhu, ketika kaumnya talaba minhu, minta kepada Nabi Saleh, ya, zalika, minta itu, hatta yu'minu bihi, sehingga mereka beriman dengannya, ya. Setelah ternyata betul, ya, keluar onta dari batu, ada dua kelompok, ada yang yu'minu nabihi, ada yang beriman, ada yang kagak beriman, ya, sama yang dihadapi Nabi, ya. Nabi berapa kali ngeluarin mukjizat, Abu Jahal kagak beriman tuh, sampai mati, ya. Baik, faman yasma'u hadzal khabara wa yakunu musaddiqan bi wujudil ilahil qadir yakfihi litasdiqi bi jawaz dzalik, ya. Barang siapa yang mendengar berita ini, mendengar cerita ini, mendengar cerita onta keluar dari batu, wa yakunu musaddiqan, dan dia membenarkan, ya, bi wujudil ilahil qadir, adanya Allah yang maha kuasa, maka yakfihi litasdiqi, maka cukuplah, ya, untuk tasdik, membenarkannya. Maka zaman nanti ada tingkatan, ya, minan nabiyyin, kedua wasiddiqin, ya, kemudian wasyuhada wassalihin, ya. Ini saya lagi bikin buku itu tentang orang-orang saleh. Nanti kalau dilihat di Al-Quran, akar katanya kurang lebih ada 180 dari solaha, solamha, soleh. Nanti sodik, ada jujur, ada tasdik, ya, beda tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'a shadiqin, ya. Sodik, orang yang jujur, abis sodik, siddiq, nah, tinggi lagi siddiq, lebih tinggi siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar dikatakan siddiq, ya, maqam kedua setelah Nabi. Cukuplah untuk membenarkannya, ya, bijawazi dzalika, artinya bisa terjadi itu. Ayatasawwara ajaiba sun'i, Allah Subhanahu wa taala yatasawwar, menggambarkan keajaiban-keajaiban ciptaannya. Wa annahu qadir ala qalbi turabi hayawanan, dan Allah mampu merubah turab, merubah tanah menjadi hewan, merubah batu tadi menjadi onta, ibarat gitu. Wa tahwilul mawadi ila suwarin mukhtalifah, Allah juga tahwil, mampu merubah dari materi-materi, ya, kepada bentuk yang berbagai macam. Id la mani'a, karena kagak ada penghalangnya. Min annallaha ta'ala sawwara qit'atan min nafsi madatin tilka sukhrati min batiniha bi suratin naqatin. Ya, karena tidak ada yang menghalanginya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sawwara, membentuk qit'atan, bagian. Kita itu satu bagian daripada materi-materi itu, materi-materi batu, min batin, yang di dalamnya itu ada apa? Ada onta, ya. Wa qallabaha lil hayawaniyah, lalu Allah rubah tuh batu jadi hewan, bisuratin niyab, dengan bentuk onta. Wa ja'alaha hayyatan hasasiyatan, dan Allah jadikan tuh onta hidup, perasaan, ya. Thumma falaqas sakhrata anha, kemudian Allah belah datu batu, dibelah. Wa akhrajaha, dan Allah keluarkan dari batu itu, ya, onta liqaumi salih, bagi kaum Nabi Saleh, mu'jizatan lahu alaihi salatu, sebagai mukjizat bagi Nabi Saleh alaihi salam. Sama kemarin Nabi Musa mukul batu kan,
keluar apa? Fanfajarat, keluar tuh 12 mata air. Kan coba itu juga Nabi Ismail kecil, air Zam-Zam ya, ketendang-tendang keluar air tuh. Sampai gini hari dapat dirasakannya. Luar biasa, itu mukjizat juga tuh. Taib. Kemudian fa innal asbaba wal azminata, sesungguhnya faktor-faktor dan waktu-waktu allati ja'alaha adiyatahu subhanahu fi taqil hewan ma hiya illa adiyah. Jadi faktor-faktornya, waktu-waktunya yang menjadikannya itu biasa bagi Allah dalam membentuk binatang-binatang, ma hiya illa adiyah, itu hal biasa aja, gak sulit-sulit banget gitu. Bagi kita mungkin sulit, bagi Allah kagak sulit ya. Wa huwa qadirun ala ijadil hayawanat biduniha, dan Allah mampu untuk menciptakan binatang-binatang ya, biduniha, tanpa melalui sebab-sebab. Coba ya, kita terlahir ada sebabnya kan, berteman kedua orang tua kita, bercampurlah sel telur itu, jadi keluar sel imin. Nabi Adam nggak ada pertemuan, Nabi Isa nggak ada pertemuan kan, atau mampu bisa. Wa kam yujadu fi batin sukhuri hayawanatu misl dur, berapa banyak terdapat di dalam batu-batu itu ternyata ada binatang-binatangnya. Seperti katanya ada belatung ya, la yadril bahithuna, sampai-sampai para peneliti tidak bisa melihat kaifa takhallat dakhila sukhra, bagaimana itu bisa tercipta di dalam batu ya. Wa yujadu haulaha nabatun daqiq, dan ada juga di sekitar batu itu ada tumbuh-tumbuhan yang halus-halus ya. Coba bapak-bapak kita, saya pernah naik ke Gunung Sinai di Mesir tuh, tinggi itu kan, tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah, wa kallama Allahu Musa taklima. Itu lihat batu-batunya, batu, kok di pinggir batu ada lumut-lumut itu, bisa itu ada, bisa hidup. Kita pernah naik berapa kali, katanya batu itu ada yang hidup. Mana kita taruh batu aja tuh. Tahun depan datang lagi ya, sampai kita ngecek itu dulu. Misru al-afni alladhi yazharu 'ala al-haytani rutbah, seperti jamur yang muncul ya, itu di tembok-tembok yang basah. Coba ya, kok bisa tuh ya tumbuh di tembok? Jangan pernah nggak ada orang punya tembok, tuh hidup tumbuh-tumbuhan di tembok. Heran kan? Kok bisa ya? Padahal di situ karena di dalamnya ada. Nanti masa dihubungkan ini dengan ilmu yang namanya apa fosfor. Ada fosfor nanti. Kenapa Nabi Ibrahim tuh sama api kagak kebakar ya. Taib tata'ghadza bihi ya, yang dengan itu apa, hewan-hewan itu bisa memakannya. Wa kullama ra'athu nabata ghairu, ketika setiap kali tumbuhan itu dimakan, dia tumbuh lagi. Coba jamur-jamur kita petikin, tumbuh lagi itu. Wa qad syuhida dzalika wa naqalahu athiqatu ya. Dan itu terjadi, terlihat, dan juga telah dinaqal, telah diinformasikan oleh para ahli-ahli yang terpercaya. Famadama hadza jaizun atau jaizan, selama ini memungkinkan fi misli hadhil hayawanat, seperti
binatang-binatang kecil tadi bahwa zaizun fi mithl nar, maka bisa aja terjadi ya seperti ada onta keluar dari batu. Ya, kita juga sering tahu lagi makan buah ada belatungnya tuh dalamnya tuh. Idla farqo illa bil kabir was-saghri. Karena enggak ada bedanya, kecil kayak gede kayak malah mudahnya itu. Wa huwa la yafidu al-istihalah. Itu tidak menjadi kemustahilan fil kabir pada hal yang besar-besar duna saghir ya, dan tidak memungkinkan pada yang kecil-kecil. Bisa aja yang kecil Allah bisa, yang gede Allah bisa ya. Panahnu ma'asyiral mu'minin na'taqidu bi husuli tilkal mu'jizah. Kita nih seluruh orang-orang mukmin meyakini terjadinya mukjizat itu. Liannaha minal jaizat ad-dakhilah. Karena ya hal itu menjadi apa? Mungkin terjadi yang ad-dakhilah yang masuk tahta tasarrufi qudratil, yang masuk berada di bawah kendali kekuasaan Allah. Wa qad akhbara biha as-sadiq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan itu. Fahiya haqqun, itu benar. Wa sadaqun, enggak salah ya, bila raibin, dan tanpa ada keraguan. Nah, sekarang Nabi Ibrahim, wa minal mu'jizati allati akhbara biha al-Qur'anu al-Majid, di antara mukjizat-mukjizat yang pernah diberitakan oleh Al-Qur'an Al-Majid, adamu ihtiraqi Sayyidina Ibrahim alaihissalam bin nari al-azimah, tidak terbakarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan api yang sangat besar. Allati alqaha fiha al-malikul kafir, yang Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke api yang sangat besar itu oleh raja kafir. Alladzi hajah Ibrahim, yang dia berdebat dengan Nabi Ibrahim, berdebat siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala ini. Kata Nabi Ibrahim, itu tuh yang gede. Dan ada lagi istilah apa namanya, mu'aridah. Nabi Ibrahim, Nabi kagak boleh dusta, nggak boleh Nabi riwayatnya dusta. Jadi beliau nunjuk itu pemahaman si raja itu, raja patung yang paling besar. Padahal Nabi Ibrahim mata ini jari-jarinya hilah aja. Nah ini apa? Bagaimana itu kagak kebakar? Padahal apinya itu dikumpulkan kayu bakar selama 6 bulan. Yang ngumpulinnya satu negara. Bayangin, kita aja setiap hari sendirian, api gede. Ini dikumpulin selama 6 bulan oleh satu negara. Itu kayu bakarnya segede gunung, gede banget. Kan diriwayatkan ketika pengen lemparnya bingung, aura api udah panas banget. Datang atau bisikan iblis pakai dilempar, pakai banjari gitu. Ya, itu ceritanya luar biasa. Saya alhamdulillah menulis juga buku itu tentang Nabi Ibrahim. Jadi allati alqaha fiha al-malik kafar, ya, ketika debat dengan Nabi Ibrahim. Ya, kesal Nabi Ibrahim, udah bakar dia. Faman yakun mu'minan, maka orang yang beriman biwujudil ilahil qadir, dengan adanya Allah yang maha kuasa, ya'taqidu, dia meyakini annan nara la tahruku bitabi'ah, bahwa api itu tidak bisa membakar dengan karakternya. Ya. Jadi yang ngebakar itu siapa? Allah itu. Semuanya. Apa-apa semuanya sumbernya Allah, bukan api. Ya. Wala biquwwatin, bukan juga dengan kekuatan audat fiha, yang bersumber dari dirinya sendiri, bukan. Ya, bal ihraquha huwa bi khalqillahi ta'ala, melainkan dibakarnya itu
adalah karena ciptaan Allah, perbuatan Allah. Wa adamu ihraqiha minal jaizat, dan tidak terbakarnya Nabi Ibrahim itu dari juga minal jaizat, dari hal-hal kemungkinan yang bisa terjadi. Al-aqliyah secara akal, ada khilah yang masuk tahta tasarrufil ilahi subhanahu, masuk kepada kekuasaan Allah. Wa in kana dzalika khilaful adah, meskipun hal itu ya khilaful adah, secara kebiasaan jarang terjadi begitu. Yang namanya mukjizat kenapa khariqul adah, emang di luar kebiasaan. Falamaniya yamna'uhu min tajwizi uqui hadil mu'jizah, maka tidak ada penghalang yamna'uhu yang mencegahnya min tajwiznya dari menerima terjadinya mukjizat ini. Wa man yunkiru wujudal khaliq ta'ala, dan barang siapa yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, wa ya'taqidu, dan dia meyakini annan nar tahruqu bi tabiha, bahwa api itu bisa membakar dengan karakternya, tabiatnya, fa hadza yakunu sawabu fi haqqihi, ya. Istilahnya ini emang hakikatnya api ngebakar itu, tapi api ngebakar itu bukan dari zatnya dia, ya, itu yang bakar adalah karena Allah. Jadi dihubungkan, coba bapak-bapak gini ya, api nih Pak, saya nyalain api, ini kompor 1, kompor 2, ya, kan nyala, betul kompor di sininya nih mau dinyalain, kan kita bawa api nih, kita tempelin tuh, nggak kebakar kan? Kenapa dia bisa nyala? Kita tek, ya. Berarti ada sesuatu barang lagi yang unsur lain yang membuat api jadi ngebakar. Itu yang luar biasa itu. Kajian tauhid itu masuk dalam ilmu kimia nantinya. Ada yang namanya fosfor. Unsur kimia itu labelnya P nomor 15, ya, yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk. Nanti diceritakan ada kelihatan seperti kunang-kunang, tahu nggak kunang-kunang? Binatang kunang-kunang tahu? Itu kan kecil, biasanya dia kelihatan suka menyala. Tidak semua yang menyala itu bisa melahirkan api, masih gitu. Tidak semua api itu bisa membakar. Ada zat lain yang bisa mempengaruhinya. Itu ya. Sampai ke situ kita belajarinya. Taib. Ayyuqaddima lahu, ya, awalan. Jadi maksudnya terlebih dahulu atau lahu bagi dia awalan ada dalil-dalil adalah yang menunjukkan ala wujudin ilahi subhanahu, ya. Yang pertama kali disuguhkan bahwa ada dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah, wa ala qudratihi ala kulli jaizat, dan juga atas adanya kekuasaan Allah atas semua yang bersifat jaizat, yang memungkinkan. Wa tawdihun lahu, dan dijelaskan juga baginya annan nar laisat muhriqatan bitabi'ah, bahwa api itu tidak membakar secara karakternya, bal bi khalqillahi ta'ala al-ihraq, tetapi dengan sebab penciptaan Allah dibakarnya. Indama, ini di sini ada kaitannya. Indama ketika tamussu syai'an qabilan lil ihraq. Ketika api itu tamussu, api itu menyentuh syai'an sesuatu qabilan yang dapat menerima lil ihraq, terjadinya bakar. Itu saya contohkan, ini api nih. Saya deketin ke kompor satu lagi, lah kok kagak nyala-nyala, ya, berapi, nggak ngebakar tuh. Tapi pas ketika ini gasnya kita nyalain, kita putar, nyala. Ya kan, berarti apa? Ada tamusu, ketika
api menyentuh ya syai'an benda, arti ada zat tadi kan, itu kita tek gitu barunya nyamber. Berarti api hakikatnya dia enggak membakar itu. Idla mujidun fi nafsi hakikatiha, ya karena tidak ada hakikatnya tuh api itu membakar. Yaqtadi antuh rikal ajsam, ya mengharuskan bisa membakar benda-benda. Li'annahu in qila, jika dikatakan inna mujiba ihraqiha wa nurul ladzi fiha, ya ini berhubungan sekarang dengan cahaya. Jika dia mengatakan sesungguhnya yang mendatangkan kebakarannya itu adalah cahaya yang ada di dalamnya, wa huwa muwalladul harrati al-muhriqah, dan dia menghasilkan rasa panas yang membakar. Kulna, kita jawab begini, hada nurul habaib, katanya itu ya ini ada cahaya kunang-kunang, bu ya, binatang kunang-kunang kan yang kelihatan itu kuning-kuning itu merah. Wa huwal hayawanus shaghir, itu binatang kunang-kunang adalah binatang yang kecil. Alladzi yujadu fil laili 'alal nabatat, ya itu biasanya kalau malam-malam suka ada tuh di apa tuh, di tanaman-tanaman, itu dia. Wa fi muakhirihi nurun, di bagian ujungnya itu ada cahaya tuh, yastatiu, yang bergemerlapan ya. Apa? Iya, artinya itu kunang-kunang itu dia nempel ke pohonan, itu kan kelihatan ada cahaya. Itu kenapa dia nggak ngebakar? Nyala, ya senyala ya statik nyala. Wal madatul lati yanba'ithu minha, dan materi yang memancarkannya itu darinya zalika zakan nur. Jadi wal madat allati yanba'ithu minha zakan nur, dan materi yang cahaya itu memancar itu madatan hayawaniyatan, itu adalah materi binatang pasfuriyah, yang mengandung unsur fosfor. Nah, itu yang saya baca tadi itu fosfor, ya. Li'ihla hararatan fiha, kagak ada unsur panasnya. Wala ihraq, juga kagak ada unsur untuk membakarnya. Wa kadzalika katsirun minal mawadil fosforiyah, demikian juga banyak di antara materi-materi fosforiyah kama ya'lamu min fannil kimiawi, sebagaimana diketahui dari ilmu kimia, ya. Jadi saya cari fosfor adalah dari semua keterangan yang saya seringkasnya unsur kimia P, labelnya 15, yang dapat ditemukan dalam beberapa bentuk dia. Tidak benar setiap unsur yang bercahaya pasti menyebabkan kebakaran, gitu. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, maka dia nggak kebakar. Kalau riwayat hadis lain lagi, Allah teriak, ya Jibril, tidakkah kau lihat seandainya kekasihku pantatnya, tubuhnya disentuh api Namrud, la hamhuwan nasmaka min diwanil malaikah, akan aku coret namamu, aku pecat namamu dari deretan para malaikat. Jadi Allah memerintahkan malaikat. Maka ketika malaikat sama Nabi lagi berduaan, kata Nabi gini, Jibril, sepanjang engkau tugas bersama Allah, tugas apa yang paling berat? Disebutkan 3. Pertama, ketika Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, di situ Allah teriak, Jibril, seandainya kekasihku terbakar, akan aku pecat engkau. Itu langsung Ibrahim, malaikat Jibril gerak cepat, sayapnya dikebas, nahan, maka dia nggak kesentuh. Yang kedua, ketika
Nabi Yusuf dilempar oleh saudara-saudaranya ke sumur. Nanti cerita itu kan. Itu kan kalau riwayat biasa katanya di bawahnya ada apa? Ada ember ya, dalun yang nahan. Padahal itu Jibril, itu lihat kekasihku dilempar Yusuf bin Yakub alaihissalam dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Di dalam sumur di bawahnya ada ular piton yang sangat besar. Seandainya tubuhnya kesentuh ular piton, akan aku pecat engkau dari malaikat. Itu kata Allah. Serem banget, langsung Jibril. Yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan mimpinya menyembelih putranya Ismail alaihissalam, udah nempel di pisau gini. Nah ini juga kata Allah, Jibril, itu kekasihku mau disembelih sama bapaknya. Kalau seandainya tergores aja, gue pecat loh. Ya, itu saya muat dalam kitab saya, kisah romansia tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Udah belum? Terus masih ada. Wa in qila, dan jika dikatakan inna mujibal ihraqi finnar, bahwa penyebab ya kebakaran di dalam api itu huwa ittihadu anasir, adalah bersatunya berbagai macam unsur. Anas kan jamak, jadi berbagai macam unsur. Alladzi tatakawwanu naru bisababihi, yang api itu terbentuk dengan sebab-sebab apa tadi, bersatunya unsur-unsur tadi. Ala za'mil kimiawiyin, ini menurut anggapan para ahli-ahli kimia al-mutakhirin yang modern. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya apa? Bersatunya unsur-unsur lain. Kayak tadi saya katakan api itu seginian, kompor lah nggak nyala-nyala. Tapi pas kita putar, tek, nyala kan. Kalau kompor yang otomatis kan, tek nyala ya, tek nyala. Ya, coba yang nggak otomatis. Ya, api ditempelin nggak nyala-nyala, pasti tek nyala. Kebetulan kompor otomatis saya yang satunya rusak. Saya belajar di sini juga, udah rusak nih ya. Udah saya deketin, pakai apa tuh, tusukan sate. Nah, nggak nyala-nyala nih, udah nempel. Ya, harus diputar, tek. Nah, berarti apa? Ittihadul anasir, bersatunya berbagai macam unsur yang akhirnya menjadikan api. Itu. Mampet. Itu ya. Ini emang indah banget. Kulna, kami katakan, ya, kami jawab, natlubul bayan al-kafiyah. Oke, kita minta sekarang nuntut keterangan yang cukup, yang memadai. Lima kana hadzal ittihad mujiban lil ihram. Kenapa persatuan unsur-unsur tadi itu bisa menyebabkan terjadinya kebakaran? Duna jamil ittihadat. Ya. Sedangkan seluruh unsur-unsur itu allati tahsulu bainal anasir, yang terjadinya di antara unsur-unsur wal ajsam al kimawi, dan benda-benda yang bersifat kimia. Kama ya'lamu min fandil kimiai, sebagaimana diketahui dari para ilmu kimia, ya. Wa in qila, dan jika dikatakan inna mujibal ihraqi huwal harakatul maksusatu lil ajza'i, jika ada yang mengatakan bahwa, jadi gini Pak, jadi kan tadi ujung-ujungnya Pak, itu bisa terbakar bukan karena apa-apa, karena Allah. Yang kedua, terjadi terbakar karena ada persatuan unsur-unsur yang lain yang menjadi sebab terbakar. Coba listrik itu, kalau listrik bisa mendatangkan api, kenapa Pak? Gara-gara korslet kan banyak rumah pada kebakar. Nah, itu kata ittihadul anasir, ada berbagai macam unsur, gesekan-gesekan jadi api. Ya. Tapi api hakikatnya kagak membakar. Gitu. Maka Nabi Allah Ibrahim ketika dilempar ke api, dia nggak terbakar.
Apalagi kalau bilang kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ai la yu'dhi. Dia kagak kan kalau jadilah engkau api dingin. Kalau dingin terus bahaya juga. Coba bapak-bapak masuk kamar AC kencang dingin terus. Bahaya enggak? Bahaya. Tapi tafsirnya ai la yu'dhi, artinya tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Malah Nabi Ibrahim itu enak banget, terasa ada ngipasin, adem gitu. Ya, ini luar biasa, ini namanya khariqul 'adah. Taib. Walima lam takun harakatun kelewatannya. Mana? Kulna kami jawab. Natlubu tawdiha. Kami minta penjelasan yang cukup lah. Lima kanat hadhil harakatu mujibatul ihram. Kenapa gerakan ini mendatangkan kebakaran? Duna jambil harakat, sementara yang lainnya, yang sementara selain semua gerakan-gerakan allati tahsulu yang mencapai antara bagian-bagian tubuh yang bersatu, ya, ala qauli ulaikal kimawiyyin, menurut perkataan para ahli kimia. Walima lam takun harakatu ajza'il jism. Mengapa tidak ada gerakan bagian-bagian bagian-bagian terkecil dari jisim, dari benda, ya, alladzi tansau anhu al-burudatu, yang tumbuh darinya ada rasa dingin, al-mufritah yang berlebihan, hatta yajmada bihal ma. Lihat tuh, ya, karena terlalu dingin itu airnya jadi apa? Jadi yajmad, jadi beku. Hatta yajmada bihal ma, sehingga air menjadi beku, ya. Mujibatul ihraq, itu yang mendatangkan untuk terbakar. Walima khassatil harakatul ula bil hararati wal ihraqi wal harakati tsaniyah bil buruda wat tajmid. Kenapa itu? Yang pertama itu gerakannya ada tensi panas dan kebakaran. Yang kedua, gerakan yang kedua dingin dan jadi beku. Fahada yazharu annal khasma la yas'uhu, itu ala ayyakula la adri illa anna kila qad khassa biha yanshau anhu wa la budda min mukhassisin. Ya. Kenapa tuh? Ya, ini emang ahli-ahli kimia, ya. Kenapa tadi panas sama api, ya, lalu yang kedua ada gerakan dingin dan beku. Kata ini muncul tampak annal khasma la yasi'u min mukhassasin, bahwa perkara ini hanya bisa dipahami oleh para mukhassis, spesialis, ya. Fanaqulu lahu, maka kita katakan, nahnu na'lamu dzalikal mukhassis, kami mengetahui orang yang spesialis itu. Siapa? Wallahu ta'ala, Allah Ta'ala, alladzi khassa ma syaa mimma syaa, Allah yang mengkhususkan sesuatu apa yang dia apa yang dia inginkan, mimma syaa, dan apa yang dia inginkan. Kalau mau jadiin panas ke, dingin ke, itu sesuka Allah bisa aja. Kenapa Pak Agus dilihat hidungnya begitu, sementara Pak Irsan begitu? Itu oleh mau, ya. Tapi masih bagus begini kan. Coba kalau hidungnya ke atas, itu benar hujan. Ya, dikit lagi. Pak, ihraqun nari laisa illa bi khulqihi wa inya. Ini di sini statement akhirnya. Terbakarnya api itu laisa illa, bukanlah melainkan karena ciptaan Allah dan Allah yang mengadakannya. Ya, walaysa fin nari syai'un yaqtadi, dan di api itu kagak ada sesuatu yang
yang tadi yang menuntut ayu athira bil ihram. Enggak ada bahan-bahan yang menghantar untuk membakar. Wala bisiwa, kagak ada lain. Bal hiya musakharatun, tetapi api itu berada dalam musakhar, ketundukan, tahta tasarrufihi subhanahu wa ta'ala, di bawah kekuasaan tasarrufatnya Allah. Begitu. Insya'a ansya'a anha al-ihram. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan kebakaran. Ya, wa idam, dan bisa juga kagak kebakaran. Wa insya'a ansya'a anha al-burudah wassalam. Yang kedua dengan heran, yang di atas jadi api, yang di bawah dingin. Ya. Jika Allah berkehendak, maka Allah jadikan itu dingin dan selamat. Udah ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini hal-hal yang kita diajak berpikir tentang kebesaran Allah, tapi digabungkan dengan ilmu pengetahuan. Ya, semoga bermanfaat dan kita tambah beriman kepada Allah, tambah percaya, dan nanti ada lagi yang lebih hebat dari itu, datang hari kiamat. Ya, nah, kiamat ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat kubro kita nggak tahu kapannya, sugro juga kita nggak tahu, tapi yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka persiapanlah diri kita sebaik-baiknya untuk kedatangan yang namanya kematian. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rzuqna tauhidal anbiya wal mursalin, warzuqna tauhidal awliya'is salihin, warzuqna tauhidal mursyidin. Allahumma ij'alna min ibadikal muwahhidin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, walhiqna bis salihin, wa tawaffana ma'as salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, kita tutup baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berkah panjang umur, sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'afi. Bismillahi. Fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bebeda air prop ini prop.